Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat datang di sesi kedua live saya bersama Kotomi Wong. Sesi ini merupakan sesi tanya jawab ya. Tadi di sesi satu kan saya udah sharing juga seputar 5 tips bagaimana mengelola Instagram ya, Instagram Story. Dan saya juga udah minta Kotomi buat sharing tadi pengalaman-pengalaman beliau. Nah, sekarang kita akan masuk sesi tanya jawab. Yuk. Oke, ini saya undang beliau untuk masuk. Oke. Halo Jody, Oke, jelas ya kok ya? Aman ya? jelas-jelas. Jody, sambil kita Ah, menunggu teman-teman yang pada join ya, boleh Jor, mm-mm. mungkin sedikit cerita buat ke kita tak kenal maka tak sayang. Saya pengen tahu spesial gift apa sih yang Tuhan kasih dalam hidup kamu buat teman-teman ya. Oke, Jadi kalau buat saya itu oke. sama sekali itu bukan suatu cacat atau kejelekan, enggak. Buat Kotomi malah Kotomi menemukan hal yang unik dan juga super power di dalam itu. Ya, silakan Jody. Oke. Jadi tadi intinya gini kok. Aku kan emang karena terlahir dengan penyakit mata low vision ini, boleh dibilang dari TK sampai SD tuh aku mendapatkan banyak bullying tuh kok. Dari TK Oke, sampai low SD. vision. Bahkan yang Oke. ngebullying ini bahkan ya mohon maaf itu guru waktu TK. Oh, bahkan bahkan yang ngebully itu justru guru. Guru dan teman-teman guru pun lumayan banyak juga yang sering ngebully. Ngebulinya sih ngebully halus, misal kayak setiap kali giliran ku mimpin doa di kelas selalu dilewatin. Terus Wah, tiap kali padahal aku itu mau mimpin diajak doa buat, doang ya. oh, Cuma oh mimpin iya doa mimpin ya. doa doang, mimpin doa doang. Wow. Itu bener-bener dianggap nggak Wow. bisa apa-apa. Ya, ketika kita punya satu kelemahan dan dilihat dengan begitu tajamnya orang orang lain menjadi satu punishment yang luar biasa ya. Bahkan dulu so sorry kok, ini aku jarang jarang bicara di mana-mana sih. Aku itu bahkan Ya, sempat dianggap sama orang tuh autism kok. autism. Jujur. Oke. Karena waktu itu Ya. aku tuh gimana ya, aku kan dulu boleh dibilang mungkin anak yang culun lah, pakai kacamata turun ke bawah, lalu jalan pun ngeraba-raba, ngelihatnya ke lantai terus. Karena saya waktu itu takut kok, kalau aku nggak mungkin ngelihatnya nggak terlalu fokus atau lari-larian, aku salah jalan dikit jatuh nyemplung itu kok. Jadi ya Oke, oke. orang bener-bener mikir aku tuh kayak separuh autism di sana. Nah, Iya, iya. bullying ini boleh dibilang berlanjut sampai SD lah. SD itu kelas Iya. 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, aku nggak begitu banyak masalah ya, nggak apa-apa lah. Nah, mulai masuk kelas 5 SD, ini kan masa-masa peralihan nih antara anak-anak masuk ke dunia remaja. Iya. Bro Aku Jody, tuh di ini sini, ada salam ah, nih, ya, ada salam yang luar biasa dari teman kita nih. Orang yang mm-mm. menyayangi Jody juga apa support sama Jody. Valentino Ivan, salah satu teman Oh, kita, pengusaha halo Ko WhatsApp Ivan, Cafe. yes, Ya, luar yes, yes, biasa thank you tuh. Ko Ivan. Nah, aku lanjut lagi ya Ko ya. Yes. Jadi waktu itu aku inget banget di kelas 5 SD itu kan boleh dibilang masa-masa peralihan dari anak-anak ke remaja. Aku tuh jadi mulai aware dengan keadaan sekitar. Nah, di sini bully yang lebih parah itu aku dapetin dibandingin waktu masih TK. Thank you nih dari Pakistan ada yang join juga. Wow. Oh, keren, 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 keren. Oke, jadi waktu itu Sebenarnya akhirnya yang bikin aku, Hah? low vision matanya Jordi itu apa ya? Karena benar ya, keracunan air ketuban itu atau bagaimana? Keracunan air ketuban waktu umur 7 bulan. Oke, Waktu umur ya 7 udah bulan. sing. Sorry, waktu Iya. kandungan 7 bulan. Waktu kandungan 7 bulan. Oke. Oke, nah ini dia nih teman-teman. Jadi saya nggak mau terlalu mendetail ini, tapi saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman, inilah seseorang yang menurut saya luar biasa. Kenapa saya ajak sharing? Bukan saya lihat dia dari sisi dia anak kecil atau apa. Tidak ada yang salah dengan casing yang kecil, karena di dalam diri dia terkandung jiwa yang besar. Dan kemampuan dia di dalam segala hal yang orang-orang melihat dia sebagai lemah, kelemahan dia, kekurangan dia, dia bisa berbagi dengan begitu luar biasa. Nah, itulah yang membuat value Jordi sebagai manusia terasa begitu berarti dalam hidup Kotomi. Saya sendiri juga sangat Thank you, Bro. terinspirasi anak muda ini, makanya dalam setiap kesempatan, kalau Jordi ada waktu, saya selalu ajak dia untuk, hey yuk Jor, kita udah kayak brothers ya,
Jadi hubungan Yes. kami bukan kayak teman, jadi lebih dari itu. Papa mamanya Jody juga kenal baik sama saya, papanya juga akrab banget sama saya. Dan itu semua start dari sebuah pertemanan. How you treat people, ya itulah dia. Kalau kamu memperlakukan orang sebagai keluargamu, mereka juga memperlakukan kamu sebagai keluarganya. Dan inilah keindahan yang menurut saya hari ini saya bisa bagikan bagi teman-teman. Perlakukanlah orang lain sebagai keluargamu. Nggak apa-apa, bagaimana respon mereka itu tanggung jawab mereka. Tetapi tanggung jawab kita adalah setiap hari menaburkan kebaikan bagi sesama. Jody, tadi ada yang nanya nih, ya, saya bacakan Mhm, mhm. pertanyaan. Yes. Bagaimana Jody bangkit dari kesedihan karena dibully teman-teman? Oke. Aku itu waktu usia tadi aku bilang sekitar kelas 5-6 SD itu kan aku banyak banget mendapatkan bullying yang aku bilang sama Koko tadi lebih parah dibandingkan waktu masih TK. Nah, Karena low cuman ya vision. puji Tuhan, betul. Puji Tuhan ada dua hal nih kok. Yang pertama, papaku itu seorang hipnoterapis. Oke. Jadi memang sebenarnya gini, dari aku kecil, aku kan sebenarnya dari kecil emang udah ikutan terapi buat anak-anak low vision kok. Dulu terapisku pernah bilang waktu aku masih kecil, rata-rata Oke. pada saat anak low vision mulai memasuki masa-masa remaja, itu biasanya rasa marah, rasa kecewa, rasa stres, depresi itu akan muncul dalam dirinya. Bahkan Oke. konon saya pernah baca lagi dari salah satu apa namanya artikel seputar low vision lah. Anak low vision itu bisa lebih kejam dibandingkan preman. Wow. Dan Jadi bicara ibarat tentang kata, preman, di sini ada uh, Sky Sea Travel nih, sesama preman uh, sama Koko nih. Tuh, dia juga pertanyaan hampir sama. Jody, mengapa kamu bisa sangat semangat berbagi ilmu di usia gini muda ya? Nah, ini masih korelasinya gini. pertanyaannya sama nih. Oke, aku selesaikan dulu ya. Tadi ibarat kata gini Ya, kok. Kalau preman mukul orang pakai tangan, kalau anak low vision karena mungkin ada rasa marah, rasa kecewa dengan dunia, itu bisa mukul orang pakai batu. Ibarat kata gitu. Nah, ya, cuman ya. puji Tuhan ibaratnya sebelum aku sampai ke level inilah, waktu itu emang aku udah dalam kondisi depresi berat. Namun akhirnya untung sebelum aku masuk terlalu parah ya orang tuaku lah yang apa terapi aku dengan hipnoterapi dan segala macamnya. Akhirnya di luar dari itu pun aku banyak diikut sertakan waktu itu untuk ikutan berbagai macam seminar, untuk ikutan berbagai macam talk show, baca buku waktu itu. Dari situ akhirnya mulai banyak pola pikirku yang terbuka tuh. Iya, dan salah satu guru yang menurut saya sangat inspiring buat Jordi dan dalam waktu dekat ini akan segera hadir Instagram Live bersama Koko karena dia respect sama Kotomi karena menurut dia Kotomi sayang sama murid dia yaitu Jody Sidarta ini. Beliau adalah Mr. Ongki Hojanto, salah satu Yes, orang yang betul. telah Jody ikut seminarnya dan breakthrough ya Jody ya ada public speaking yang Jody dapatkan ya di dalam event itu ya. Saya sendiri ketemu Pak Ongki justru bukan dari public speaking kok. Aku pertama kali kelas Oh, 5 SD itu ketemu Pak Ongki dari seminar Financial Revolution-nya Mas Tonggesa Muaringin waktu itu. wow, wow, makin Nah, seru. disitulah akhirnya hidupku berubah dan puncaknya kok di kelas 6 SD, akhirnya aku bisa lulus dengan nilai tertinggi di kelas untuk UN, dan aku nih dari orang yang pemalu, yang bahkan nggak berani buat natap orang, nggak berani ngomong di depan orang. Waktu kelas 6 SD, kepala sekolah sendiri yang panggil aku, dia bilang, bisa nggak kamu yang pidato di depan seluruh orang tua murid sekolah pada saat acara perpisahan, karena kamu nilai tertinggi. Wow, you prove something, Jody. Di umur Hmm. mungkin masih relatif muda, kelas 6 SD, Anda sudah ikut seminar, dan akhirnya benar. Dari seorang anak yang dibully, bahkan diragukan oleh gurunya, malah pas kelas 6 SD, pidato itu diberikan kamu stage untuk bisa menyuarakan, menyuarakan kebenaran cinta, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan seseorang tanpa dia berikan satu keistimewaan. Ya, Yes, so Jody, yes. one more time, saya rasa saya selalu respect. Saya respect Thank melihat you. orang bukan dari casingnya, tetapi melihat dari jiwanya. Nah, Jody, Thank you. sambil menunggu apa? Wah, tuh ada salam. Pantas cerdas kok Jody, banyak ikut seminar orang-orang hebat. Iya. Jadi menurut Kotomi ya, ketika Jody diperlakukan tidak baik oleh teman, lingkungan dan juga guru di sekolahnya,
dia tidak berhenti. Dia cari guru-guru kehidupan, mentor-mentor kehidupan. Ya, for some reason memang sekolah kadang-kadang menjadi tempat yang begitu berat buat kita tak kala kita menghadapi bullying. Saya rasa sebagian besar teman-teman di sini pernah merasakan. Tapi ketika Anda udah merasakan seperti itu, akankah Anda menjadi dutanya? Melipat gandakan bullying itu kepada sesama kita? Tentunya enggak. Ini keputusan kita untuk stop. Keputusan kita untuk stop, belajar dari mentor-mentor yang baik, belajar menabur kasih sayang, belajar untuk berbagi cinta kasih, dan berbagi ilmu pengetahuan yang kita miliki. Jadi kita jangan jadi bagian dari mereka, tapi kita harus ambil keputusan, kita harus jadi diri kita sendiri. Kalau kita udah ngerasain gak enak dibeginiin sama orang, kita jangan melakukan hal yang seperti itu lagi kepada orang lain. Bagaimana orang lain bersikap pada kita itu terkembali. Urusan dia dengan Tuhan. Tapi tugas kita adalah selalu membuat Tuhan terharu atas setiap tindakan yang kita lakukan setiap hari. Jody, tadi ada satu teman yang kasih inputan bahwa Jody ini ada dipanggilnya sebagai Master Hypno Writing. Itu saya boleh tahu kenapa, Jody? Siapa tahu ini juga bisa dibagikan buat kita-kita ini. Oke. Karena memang gini, teman-teman. Aku kan tadi sebenarnya lagi, aku nih ada masalah di low vision sehingga dulu tuh aku bener-bener sama sekali nggak pernah terpikir kalau aku bisa jadi digital marketer kok. Ini jujur ya. Boro-boro mau mikir jadi digital. Bakalan jadi digital marketer. Tapi aku yakin hari ini 51 orang di sini yang sedang belajar bakalan jadi digital marketer yang hebat. Karena Jordi telah memberikan satu ilmu dasar yang hebat. Ayo, come on, Jordi, lanjut. Boro-boro mau jadi digital marketer. Dari dulu megang handphone aja, saya ngeliat keyboard handphone aja dulu tuh susah banget kok. Dan ibarat kata, dan ini sekarang teman-teman lihat sendiri kan, wajahnya Jordi harus sampai sedekat ini gitu untuk bicara sama kita semua. Respect ya Jordi, luar biasa. Tepuk tangan kita semua buat Jordi. Dan dulu kok kalau kita bicaranya kalau orang awam nih taunya digital marketer secara umum ya. Orang kan pasti berpikir, oh harus jago programming, harus jago desain, harus jago coding dan sebagainya. Intinya harus jago di bidang IT dan komputer. Nah saya boro-boro kok Tommy. Saya mana bisa mainan yang begituan. Nah cuman waktu itu aku ingat banget aku punya satu skill. Aku kalah dalam hal IT-nya. Namun aku tahu aku jago dalam hal sistem marketing dan aku menguasai dalam hal menulis. Nah, akhirnya aku mikirin nih, gimana caranya agar aku nggak perlu macam-macam deh. Aku cukup memanfaatkan Facebook dan Instagram gratisanku ini, modal gratisan, menggunakan kalimat penawaran yang menarik, aku bisa membuat orang tertarik buat beli produkku. As simple as that, ini awalnya. Nah, ternyata akhirnya kok lama-lama jadi ketagihan, aku jadi demen nulis, jadi demen bikin kalimat-kalimat penawaran. Dan gimana ya, disitulah akhirnya aku mulai ketemu bahwa, oh, aku nih hypnowriting gitu loh. Aku nih seorang copywriter, aku seorang content marketer. Fokusku di sini. Dan ini bukan pekerjaan yang salah, kok banyak banget orang di luar sana yang bisa kaya lewat copywriting and content marketing, seperti itu. Iya, jadi jangan menggunakan kemampuan kelebihan kita itu justru untuk mengontrol, menggunakan sebagai hal yang buruk atau mengeksploitasi teman kita hanya untuk kepentingan kita pribadi. Justru kita sebagai makhluk Tuhan yang kreatif, kita harus menemukan potensi apa, kelebihan apa yang ada di dalam diri kita tanpa harus minder dengan segala kelemahan kita, dan kita pertajam skill kita di kelebihan tersebut, lalu be the master. Lalu setelah menjadi orang yang menguasai hal tersebut dan telah menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun keluarga, bagikanlah bagi orang-orang di sekeliling kamu. Dan media sosial merupakan satu wadah yang baik untuk kita bisa berbagi kebaikan. Betul. Lanjut Jordi. Yes. Hypnowriting ya, hypnowriting. Betul. Kalimat penawaran yang baik. Ini ada kaitannya dengan kita bisa pakai dalam Instagram kita ya, bro? Bisa. Jadi makanya teman-teman gini loh, intinya sih kalau kita bicara soal hypnowriting yang terlalu advance dan sebagainya,
Menurutku nanti saya akan buatkan lagi sesi khusus lah, karena nggak cukup juga untuk saya bahas sekarang. Namun intinya kalau teman-teman memperhatikan saya di sesi satu barusan, dan sudah mendengarkan sesi saya bersama dengan Kotomi waktu itu, intinya hypnowriting yang paling bagus adalah hypnowriting yang berdasarkan kejujuran. Teman-teman no jaim-jaim, sharing yang teman-teman bisa lakukan, be yourself di sini, dan ya jadilah family atau sahabat untuk followers teman-teman. Ini menurut saya hasilnya lebih powerful dibandingkan hypnowriting manapun. Jadi, saya tertrigger, eh, apakah yang kamu maksudkan adalah gini, dalam kondisi seperti sekarang, kita tidak perlu Yes. menjudge orang lain melakukan apa, tetapi kita berani menceritakan kejujuran kita tentang misalnya, katakanlah kita usaha jualan gado-gado, kita mulai rintis. Lalu kita bilang bahwa, ya dalam kondisi corona sekarang, saya seorang direktur bank, saya dipecat, tapi saya memulai karir baru saya sebagai tukang gado-gado. Ya kan? Nah, itu sudah mendapatkan satu apresiasi dari audiens kan. Kemudian proses Yes. kita membuat gado-gado dengan segala gaya kita yang mungkin sangat-sangat basic banget gitu ya, kita videokan lalu kita tuangkan, ya kan? Nah, ini menjadi fit yang kedua. Terus fit yang ketiga kita mempackaging, ya kan? Kemudian kita kasih kepada Gojek, ya kan? Kepada ojol. Lalu mungkin kita menaburkan kebaikan kita waktu udah ada yang order, kita juga nggak lupa menyertakan satu bungkus lebih untuk si ojol, untuk dia, kita Yes. berikan satu message yang baik, Pak, tolong diantarkan ya ke pelanggan saya. Oh iya Pak, ini ada satu buat Bapak gitu ya. Semoga jadi berkat dan Bapak dilindungi di perjalanan. Dan itu menjadi fit yang ketiga menurut saya akan semakin menarik. Orang akan mulai Betul. mengikuti ya Jody ya. Saya Betul. sangat-sangat tertrigger loh Jody ini. Biarlah menjadi satu apa ya, saya yakin teman-teman di sini 40-an orang ini bisa masing-masing mengembangkan ide kreatifnya. Tapi bagi saya, hypno writing tadi Jody telah sharingkan, ibaratnya puncak esensi ilmunya adalah beranilah jujur pada diri sendiri akan keadaan kamu. Karena tidak ada orang yang akan lebih tahu kondisi kamu kalau bukan kamu yang menceritakan. Kemarin Kotomi ada ya Betul. sharingkan di dalam Billionaire Mindset kalau nggak salah di grupnya tentang tukang ikan gitu. Tukang ikannya selalu ngedengerin apa kata orang dan akhirnya orang jadi akhirnya sampai dari tadinya tahu dia jual ikan sampai akhirnya orang udah nggak tahu kalau dia itu jual apa. Karena dia terlalu kebanyakan dengerin orang lain. Tapi yang Betul. perlu kita lakukan adalah jujur pada diri sendiri. Setelah tadi udah di packaging, udah diantarkan. Nah, mungkin di gado-gadonya kita bisa kasih satu kertas gitu kepada si pemesan, bilang, pada saat menikmati ini, saya ada kasih kamu ekstra apa. Misalnya ada kasih ekstra beberapa kacang mete deh. Saya berharap kamu bersedia memberikan saya video testimoni yang baik. Semoga ini menjadi berkat kesehatan buat kamu. Saya mendoakan kamu yang makan bisa mendapatkan kekuatan dan kesehatan yang berlimpah gitu ya misalnya. Dan itu akhirnya kan dia bikinin video. Nah, video ini dikirimkan ya menjadi Di feed share di keempat, Instagram dan Facebook. kelima, Yes. keenam, iya. Dan Terus seterusnya. menerus menurut saya, kalau itu terus menerus tuh, Jody aja ketawa tuh. Nah itu kalau terus menerus seperti itu, saya rasa hari ke hari kita juga telah mewarnai kita dengan apa ya, menabur cinta. Besok pagi kita juga paginya bangunnya semangat. Hari ini saya mau ngapain ya? Saya mau bikin lagi gado-gadonya, mau saya kasih apa ekstranya gitu ya. Selalu ada ide Jadi mungkin kreatif sampai satu saat sederhananya orang gini kok. bisa tahu gitu ya. Jadi mungkin sederhananya gini kok. Kebetulan gini, aku kan emang dari dulu bahkan sampai sekarang itu hobi banget baca buku cerita anak. Ya. Oke. Terutama buku cerita anak yang sifatnya nih berseris. Hari ini mungkin cerita apa, tapi ini satu tokoh namun dia ceritanya berseris. Nah, tugas dari Bapak Ibu sebagai pemilik produk, Anda harus bisa menjadi seorang brand storyteller. Gimana brand Anda tuh gimana brand Anda tuh seolah-olah seperti sebuah buku cerita di mana orang tuh seperti menanti-nantikan cerita Anda terus. Itu. Oke. Yes. Menarik, Jody. Nah, jadi itu dia. Makanya kenapa contoh nih misal kalau teman-teman di sini saya mau jualan baju deh. Teman-teman bisa posting dulu nih misal di di foto pertama teman-teman ceritain nih. Meski sedang di rumah aja, usahakan tetap berpenampilan yang rapi, berpenampilan yang elegan, berpenampilan menarik,
sehingga kita moodnya lebih dapat untuk bisa kerja di rumah. Nah, ibaratnya sambil ada caption seperti ini, teman-teman bisa masukin foto teman-teman pakai baju dagangannya teman-teman sendiri dengan penampilan yang Yes. rapi. Yes. Ini juga Yes. jalan loh. Yes. Betul, betul, betul. Jadi apa ya, kayak membangun mood ya. Heeh. Bagaimana kita mengubah suasana hati kita hari ini adalah dengan, kan ada tuh istilah, kita itu harus dress up, stand up, never give up, kalau nggak salah ya. Ya, Nah, bisa ya, kita ya. kasih quote-quote yang seperti itu, kemudian kita mulai. Bagaimana cara mengubah mood dalam sekejap? Nah, dengan berpakaian rapi, terus ada kitanya, kita bikin satu video yang menarik. Nah, itu, ya, ini saya yakin teman-teman yang dengerin siang ini, sharing dari Jordi, sangat seru ya, karena Jordi memulai digital marketing ini dengan basic story yang sangat-sangat mudah dimengerti teman-teman gitu loh, dan applicable gitu, daripada bicarakan yang terlalu mendalam, sementara beberapa istilah aja banyak sekali teman-teman nggak ngerti kan. Nah, mendingan kita mulai dari hal-hal yang basic, lalu nanti advance-nya kita akan terus-menerus bersama Jordi, kita bangun ke next berikutnya ya. Yes. Oke. Yuk, boleh dilanjut mungkin kalau Yuk, ada silakan question lagi, teman-teman. silakan. Ada mau tanya apa? Boleh? Seputar Instagram, seputar Facebook, seputar digital marketing? Mungkin mohon maaf ya kalau saya sebagai host malah nggak bisa bantu bacakan questionnya karena jujur saya masih nggak kelihatan. Saya thank you banget nih sama Kotomi yang udah dibantuin. Never mind, Jody. Apa bisa sebagai hostnya kamu itu kehormatan buat aku. Oke? Karena panggilan hati aku adalah aku ingin gitu ya. Aku justru respect dan thank you. Salam papa mama ya, Jody. Saya Yes. sekarang lihat bahwa di kondisi market sekarang kesian, Jody, kalau buat orang-orang tertentu mereka itu harus mendadak belajar digital marketing dengan sejumlah cost biaya yang mahal. Tapi maksud saya gini, saya buka jalan lah buat beberapa teman-teman yang mau belajar dan mereka masih, ibaratnya jangankan untuk bayar ya, Jody, income sendiri aja lagi struggling, jadi biarlah mereka Yes. bisa dulu survive, nanti kalau mereka sudah keuangannya bagus, ya mental kan harus, mental kan ibaratnya mental jangan mental gratisan, mental yang berbayar, ya kita bisa lah Betul. menuju ke teman-teman Yes. yang lebih master, dalam artian bukan berarti siapa yang lebih master dalam hal ini ya, semua orang adalah master di bidangnya. Bahkan teman-teman yang di sini juga adalah master di bidang kalian masing-masing. Menurut Kotomi kayak Sunarto, kayak Sinar Bertikari Motor, dan juga mungkin kayak tadi ada Sky Sea Travel, itu semua adalah guru-guru kehidupan kita. Ivani, kemudian juga ada tadi Ivan Valentino, Yes. salah satu owner WhatsApp WhatsApp Cafe, Cafe. ya. Kita bisa belajar banyak gitu loh dari guru-guru kehidupan kita. Yang paling penting adalah satu, kita jangan pernah berhenti untuk belajar. Dua, jangan pernah berhenti berproses. Tiga, selalu menghargai siapapun yang hadir dalam hidup kita. Kita ketemu seseorang dalam hidup kita itu pasti ada alasan oleh Yang Kuasa. Jadi kita dipertemukan, itu ada orang yang bisa baik. Nah, keputusannya dia akan menjadi teman yang tepat atau teman dekat aja. Kemudian kita Yes. juga akan ketemu dengan orang-orang yang jahat. Nah, fungsinya apa, Kotomi, orang jahat dalam hidup kita? Fungsinya orang jahat dalam hidup kita itu ibarat amplas. Dia akan mengasah kita sampai kita itu jadi bersinar, memberikan pelajaran buat hidup kita. Kalau sekeliling kamu adalah orang-orang yang memuja kamu, hati-hatilah. Kamu hidup di dalam neraka itu. Kamu hidup di dalam Yes. neraka. Kalau semua orang itu adore you, worship you, maka kamu sudah hidup di dalam neraka. Kenapa? Karena kamu tidak menemukan lagi esensi kamu sebagai manusia. Kamu sudah merasa superior sebagai God, sebagai Tuhan, karena semua orang memuja kamu. Tetapi ketika ada Betul. orang yang jahat dalam hidup kamu, itu bisa kamu olah energinya sebagai pembelajaran. Bahwa, oke, kamu jahat sama saya. Apa yang saya bisa maknai, apa yang saya bisa pelajari. Dan apakah Betul. kejahatan ini terjadi semata-mata karena kesalahan dia, ataukah memang ada satu sisi saya yang dimana saya teledor sehingga akhirnya saya terjahati. Nah, ini yang perlu kita benar-benar gali dan pelajari,
Bagaimana bisa tahu lebih lanjut? Ya tentunya dengan berinteraksi sosial setiap hari. Banyak belajar, semakin banyak belajar membuat kita semakin tahu. Oke. Mungkin ada Oke, lagi yang mau bertanya, silakan. Jordi, kira-kira apa saja kata-kata yang bisa jadi lead magnet? Oke, kalimat yang bisa jadi lead magnet ya. Kata-kata yang bersifat magic. Ini sebenarnya pernah aku bahas juga di IG Live-nya Kotomi. Ada beberapa kata-kata lead magnet. Yang pertama rahasia, yang kedua strategi, yang ketiga murah, mudah, cepat, praktis, sederhana, lalu bonus, diskon, gratis. Intinya gini teman-teman, carilah kata-kata yang kalau orang baca itu, oh ini kebutuhan gua nih. Sekarang gini, siapa sih orang yang gak suka dengan sesuatu yang praktis? Siapa sih orang yang tidak suka dengan sesuatu yang murah, yang mudah, yang cepat? Siapa sih yang nggak suka dengan sesuatu yang gratis, gitu ya? Misal gini, kalimatnya ya. Contoh nih, misal teman-teman di sini ada yang jualan skincare. Pasti kan ibarat kata teman-teman misalnya ingin menargetkan orang-orang yang mukanya jerawatan, namun kesulitan untuk menghilangkan bekas jerawat. Nah, teman-teman bisa bikin artikel 3 cara mudah atau 3 cara ampuh untuk menghilangkan bekas jerawat secara cepat dan alami. Di situ ada kata cepat dan ada kata ampuh atau ada kata mudah. Nah, ini menurut aku lead magnet banget sih. Atau contoh gini, misalnya aku ingin jualan kue. Kue enak, harga paling terjangkau se-Jakarta misalnya. Kan wow, harga paling terjangkau, paling murah. Siapa sih yang nggak mau? Nah, ini menurutku kata-kata yang bisa nge-trigger untuk jadi lead magnet. Atau contoh lagi gini, rahasia untuk menurunkan berat badan. Yes. Dengan cara alami dan cepat misalnya. Iya, iya, iya. Atau bisa pakai ini teman-teman. Teman-teman juga bisa membuka kalimat ini dengan kata bagaimana. Kenapa sih harus pakai kata bagaimana? Karena bagaimana itu bisa membantu merangsang otak audiens kita untuk berpikir, oh iya benar juga ya, gimana caranya? Sehingga mereka tertarik untuk baca artikel kita sampai selesai. Misalnya, bagaimana caranya untuk tampil lebih tampan di depan calon mertua? Misalnya, orang akan mikir kan, oh ya gimana ya? Nanti saya yang buat, kamu yang anu loh, kamu yang praktek loh nanti. Saya yang kasih tahu deh. Habis Kotomi dulu 36 kali pacaran, nggak pernah berhasil kan, jadi pengalamannya akhirnya Waduh, bisa berhasil bagaimana, saya ajarin kamu deh ntar. Aduh, Jordi luar biasa. Ini interaksi kita luar biasa ya, Jordi. Thank you banget nih. Tapi saya yakin banyak sekali teman-teman yang terhibur juga ya. Jadi dalam momen kayak gini, ya kita sedih sejenak gak apa-apa. Tapi Jordi benar-benar luar biasa loh. Nggak hanya bagi ilmu, tapi juga bikin kita semua terpinggal-pinggal. Gimana coba tadi? Bagaimana lulusan caranya stand up membuat comedy apa? toh? Iyalah, Lulusan stand boleh, up boleh. comedy. Iya, nanti kalau ini kapan-kapan ya, Kotomi kopdarnya nggak mau ini deh, nggak mau cuman sharing aja, tapi nanti saya kasih kesempatan. Memang ada rancang sih, bagaimana dengan menggunakan stand up comedy bisa menginspirasi. Yes. Oke, Jody, tadi jadi artinya sebenarnya ini bisa dipakai loh sama teman-teman di dalam Instagram. Misalnya Anda memulai gitu, dengan bagaimana ampuh, Misalnya tadi, mudah, rahasia, hmm, apalagi Jody tadi, paling strategi, murah, strategi, strategi, paling murah, paling cepat, iya, terjangkau. iya. Thank you loh buat si Sky Travel tadi yang trigger pertanyaan ini. Sangat-sangat keren tuh. Banyak sekali. Suripan, thank you ya. Respon positifnya luar biasa dari tadi buat Jordi. Malah ada yang Ada lagi mungkin? malah ada yang mendoakan nih, Sukam di Harun. Jordi cocok jadi pelawak internasional. Amin. Rezekinya Amin, biar amin, berlimpah amin, ya. amin, amin. Karena Jordi Amin. kita nggak tahu nanti ke depan Jordi mau jadi mana. Mau jadi yang mana kita belum tahu. Tapi yang jelas tadi tuh bagaimana cara tampil tampan depan calon mertua itu Jody harus kuasai dulu. Oke Jody, nah mungkin bagikan lagi satu tips tentang
setelah tadi itu berarti kita bisa terapin di caption ya. Jadi kemudian Yes, di kemarin juga caption. ada bagaimana kalau kita foto harus melibatkan emosi manusianya dengan setidaknya ada interaksi manusianya. Lalu video itu harus bisa sejujur mungkin ya. Bahkan Betul. kadang-kadang kemarin ini ada satu apa ya? Saya lihat ada fenomenal. Mungkin ada artis tertentu nih Jody, cuman cukur rambut di Hmm? rumah gitu ya, sambil dia jual sih Ya, ya, sebenarnya alat cukurnya, ya. dan itu sampai bisa 1,5 juta orang yang views gitu ya, dan itu menurut saya membuat orang jadi tertrigger membeli produk daripada alat cukur itu gitu loh. Betul, betul, yes. Iya. Nah, Jody, Yes. ada nggak cara lain di dalam Instagram yang bisa menggerakkan hal seperti itu? Oke, salah satunya untuk cara membuat orang biar mau beli sekarang nih bicaranya. Untuk orang bilang kebelet Yes, beli lah. betul. Nah, Langsung action gitu. teman-teman, teman-teman bisa lakukan yang namanya call to action. Jadi call to action ini adalah kalimat terakhir yang teman-teman masukkan di captionnya teman-teman. Jadi setelah teman-teman sudah nulis artikelnya, udah sharing pengalamannya, udah membuat headline-nya, sudah menjelaskan apa keunggulan produknya, testimoninya, kalimat terakhir yang teman-teman tulis ini disebut sebagai call to action. Nah, gimana sih caranya membuat call to action yang menarik? Ada 3 cara nih yang mau saya bagikan. Yang pertama, teman-teman bisa pakai hukum keterbatasan. Hukum keterbatasan sendiri ada banyak teman-teman. Ada hukum keterbatasan stok produknya, ada hukum keterbatasan waktu pembeliannya, atau hukum keterbatasan dari promonya atau diskonnya kalau memang ada. Nah, gimana cara menggunakan kalimatnya? Misal gini, aku misalnya kepingin bikin promo diskon 50% deh. Diskon 50% namun mau aku batasin. Nah, aku akan buat kata-kata gini. Penawaran diskon 50% ini hanya berlaku untuk 50 orang pertama yang transfer sekarang. Lewat dari itu, jangan kaget kalau uang Anda saya kembalikan. Wow. Segera pesan sekarang dengan cara WhatsApp ke nomor ABCDFG gitu ya. Ini contohnya kalau saya pakai hukum keterbatasan yang diskon. Lalu kalau hukum keterbatasan waktu bagaimana? Ya gampang aja. Contoh, pendaftaran seminar ini hanya dibuka sampai malam ini jam 22.00 WIB. Lewat dari itu, mohon maaf, kami stop pendaftaran. Jangan sampai menyesal ya. Segera daftar dengan cara WhatsApp ke nomor ABCDFG. Oke, wow. Nah, pertanyaannya gini, kalau misalnya teman-teman sudah memakai hukum keterbatasan, boleh nggak kita main-mainin lagi? Contoh misalnya gini, saya bilang hukum keterbatasan hanya untuk 50 pendaftar pertama. Untuk orang ke-51, 5 kedua, 5 ketiga, boleh 53, 54, boleh nggak kita kasih lagi? Toh ibaratnya kan orang nggak tahu ini, kita ngasih ke orang keberapa. Nah, saran saya teman-teman, usahakan jangan. Sekalinya bilang untuk 50 orang, ya 50 orang. Kenapa? Komitmen ya, Tujuannya Jody biar ya. orang tuh, gimana? Komitmen ya, Jody ya. Berkomitmen. Yes. Karena ini hati-hati loh kok. Kadang-kadang ada orang gini. Contoh misalnya kita bilang, pendaftaran hanya sampai jam 11 malam. Taunya sampai jam 2 pagi itu pendaftaran masih kita buka. Ujung-ujungnya orang jadi malah mikir apa? Oh, ternyata gini toh mainannya si Jody. Ya udah, next event juga gua nggak usah keburu-buru. Daftarnya mah entar-entar aja. Ngomongnya doang lah sampai jam 11. Nanti gua daftar jam 2 pagi juga dia masih ngelayanin. Besokannya gua daftar juga dia masih ngelayanin. Nah, inilah kesalahannya kok. Iya. Akibatnya orang jadi kelamaan action, orang jadi akhirnya lupa dan nggak jadi beli. Nah, ini yang bahaya. Jadi bukan call to action, malah call to delay. Nah, itu. Nah, kalau mungkin teman-teman masih nanya gini, tapi saya kan mau nih Jody, masih mau dapat penghasilan lagi. Saya nggak mau cuman buat 50 orang. Gini deh, teman-teman bisa, saya ada 2 opsi nih buat teman-teman. Opsi yang pertama, teman-teman bisa turunkan sedikit diskonnya, namun dibatasi lagi. Contoh, untuk 100 orang berikutnya ada diskon lagi nih, 30% misalnya. Kita ibaratnya tetap memberikan kesempatan untuk orang yang ketinggalan di 50% tadi, namun kita
kasih perbandingan sehingga yang 50% tadi tuh nggak kecewa. Paham ya? Paham. Sehingga Ya, yang jadi 50% tadi tuh tentunya nggak apa ya? kecewa. Jadi stratanya itu jelas semua gitu. Tetap memberikan Betul. kesempatan, tapi sudah ada ibaratnya kayak reward and punishment. Rewardnya, jadi kita apresiasi mereka yang sudah langsung action. Punishmentnya masih fair buat mereka yang mungkin agak terlambat. Tapi kalau mereka punya keseriusan kan, eh, ya tidak ada kata terlambat ya. Sampai nanti Betul. ibaratnya bahkan yang pertama tadi yang sudah full, kita bisa jadikan sebagai trigger bahwa terima kasih buat 50 pendaftar yang langsung sold out, ya kan? Yes. Anda luar biasa telah mengambil action ini. Saya akan kasih spesial ekstra lagi e-book saya. Nah, Nah, buat itu. yang tidak sempat daftar, saya akan segera berlakukan uh, harga normal, ya kan? Namun karena banyak sekali minat yang mau daftar ini, saya diminta panitia untuk memberikan kesempatan 50 lagi orang, tapi dengan diskon 30%. Oke, dan ini tidak akan diselenggarakan lagi. Um, Segera ambil keputusan, ya kan? Kurang Nah, lebih gitu itu. ya. Nah, itu langsung Betul closing kok. semua deh. Dan memang Nah, ini. itu Jadi terbukti efektif ah, sih. ah. Terbukti Aku efektif. selesaikan lagi untuk yang kedua ya tadi kok. Tadi yang Yes. pertama kan kita bisa mulai mengurangi diskonnya. Nah, yang kedua itu kita bisa sekedar nulis hanya stok terbatas. Hanya nulis stok terbatas. Jadi teman-teman tidak perlu menyebutkan berapapun angkanya. Mau nerima orang sebanyak-banyaknya pun nggak apa-apa. Toh kita kan nggak menjanjikan apa-apa. Kita hanya nulis stok terbatas. Namun kalau berdasarkan pengalaman saya, kalau hanya nulis stok terbatas, efektivitasnya itu kurang kok. Aku pakai Oke. jujur-jujuran aja ya. Aku dan Hmm. Kotomi kan kita pernah beberapa kali bikin event BM, betul ya? Event BM yang di Ya, pusat event waktu itu. kopdar. Ya. Event Kopdar BM. Aku dari dulu selalu awal-awal pertama kali aku hanya nulis kata seat terbatas. Efektif nggak? Ya lumayan efektif sih. Orang jadi pada nanya, masih ada nggak seatnya? Masih ada nggak seatnya? Namun orang nggak buru-buru transfer nih. Namun pada saat saya bilang, pendaftaran close malam ini, kalau nggak daftar, lu yang rugi. Langsung pada cepet-cepetan transfer. Nah ini dia, teman-teman. Iya. Paham ya sampai Saya sini? saya saya adalah salah satu orang yang menjadi bukti melihat sendiri tuh. Ketika Jordi sedang apa ya, para audiens itu kelihatannya kayaknya kayak cold market gitu, dibikin hot market sama Jordi. Nah itu. That's why menurutku hukum keterbatasan ini penting banget. Nah, namun gini teman-teman, tadi kan aku baru bahas teknik yang pertama. Kalau ternyata teman-teman nggak bisa merasa, aduh kayaknya saya belum yakin nih untuk pakai hukum keterbatasan, ada dua call to action lagi nih yang bisa teman-teman pakai. Yang pertama adalah jurus doa. Jadi teman-teman mendoakan semua yang ngebaca statusnya teman-teman, yang mau beli produknya teman-teman, entah itu mungkin sehat, bahagia, banyak rezeki, dan sebagainya. Contoh kalimatnya gini, saya doakan untuk Anda semua yang beli tambah sehat, bahagia, banyak rezekinya, dan penjualannya laris manis sehingga bisa beli produk saya, gitu kan? Yes. Segera pesan sekarang dengan cara WhatsApp ke sini. Nah, itu tadi yang kedua jurus doa. Nah, yang terakhir kok, ini ada aku sebutnya jurus kutipan. Jurus kutipan ini teman-teman bisa pakai dua cara juga. Teman-teman bisa mengutip quotes dari orang lain atau teman-teman bisa membuat kutipan teman-teman sendiri. Contoh nih, Ajak aku teman baik misalnya mau makan, kutip, bukan makan teman nah, baik. itu. Contoh lain, nah itu kan kalau misalnya aku mau mengutip quotes-nya Kotomi nih. Ibaratnya, Mr. Tommy Wong pernah mengatakan, nah ini, aku mengutip quotes-nya Kotomi. Nah, namun kalau misalnya aku mau pakai kutipanku sendiri, bagaimana? Contoh, orang sukses selalu mengambil setiap peluang paling awal. Kalau kamu Yes. ingin menjadi salah satunya, segera daftar sekarang ke sini atau segera pesan sekarang ke sini. Ini kutipan yang Wow. kita buat sendiri. Yes, yes. Simple kan? As simple as that kok. Sesimpel Yes, itu yes. aja. Jadi membuat quotes-nya pun memang tetap merupakan satu call to action, Betul. ya kan? Orang sukses adalah orang yang berani memulai dengan satu tindakan. Dan tindakan itu Hmm. ditentukan dari keputusan Anda mau daftar sekarang.
Nah, itu kan udah Yes, menggiring juga ya. Wow, betul, menarik, betul. menarik sekali Jody. Thank you banget. Ini saya yakin banyak memberikan insight buat teman-teman. Masing-masing pasti punya kreasi baru di dalam. Mungkin sore ini juga udah banyak yang praktek karena tadi Jody juga ada kasih tahu ya jam berapa sore yang efektif untuk bisa posting di media sosial. Boleh diulang sekali lagi, Yes. Jor, jam berapa aja? Jadi teman-teman kita bisa, saya berharap sore ini juga teman-teman sudah ada langsung yang action, dan tentunya akan sangat menarik kalau memang di dalam actionnya teman-teman menyertakan Bro Jordi pernah katakan, nah ya kan, bahwa ya silakan Anda boleh kembangkan saja. Yang penting saya yakin Oke. Jordi ingin menabur kebaikan. Tadi jam berapa aja Jordi? Yang dari hasil Kalau evaluasinya pagi ya, kalau pagi pagi jam 7 sampai maksimum jam 9. jam 7 sampai jam 9. Kenapa bisa di 9. dasar itu? Survei yang seperti apa yang kamu telah pelajari ini? Ini jam-jam anak-anak masuk sekolah, mahasiswa masuk kampus, orang-orang masuk kantor. Biasanya kan mungkin di Oke, perjalanan sambil mereka nyetir pada saat lagi lampu merah, mungkin ada yang sedikit lihat handphone atau sambil menunggu jam kantor masuk atau jam sekolah masuk, ada yang mungkin lagi pada chatting sama temennya, main handphone dan sebagainya. Jadi menurutku ini the best time sih. Kalau teman-teman oke, bahkan tanya, jadi jam paling bagus dari semuanya buat jualan tuh kapan? Kalau saya pribadi paling marketnya paling tepat di pagi. oke. Jadi, ini dari tadi ada yang Mm-mm. bertanya nih. Saya punya produk Yes. pasar ke rumah, artinya dia membelanjakan kebutuhan rumah tangga. Jam berapa ya sebaiknya saya posting? Sasarannya adalah, targetnya adalah ibu-ibu rumah tangga, menengah ke atas. Oke. Kalau ibu-ibu rumah tangga bagusnya di siang kok, jam 12 sampai jam 1 siang. Kenapa? Karena ini biasa jam-jam santainya ibu-ibu rumah tangga. Suaminya udah kerja, anaknya lagi sekolah. Mereka lagi di rumah. Oke, oke. Ini Nah, tapi jam-jam sekarang anak santainya nggak ibu-ibu sekolah rumah. nih, Jor. Anak nggak Ah, sekolah. Jadi situasinya berubah nggak nih, Jor? Atau memang tetap surveinya menurutku tetap? pilihannya antara dua, antara siang tadi jam 12.00 sampai jam 13, atau di sore jam 16.30 sampai jam 17.30. Ini dua ini menurutku Oke. oke banget sih kok. Dua ini ya. Oke. Mm-mm. Setelah jam 7, jam 9, jam 12, jam 1, kemudian jam 4.30 sampai jam 5, malam hari ada jam efektifnya untuk media sosial? Malam jam 7 sampai jam 9 malam. Ini jam orang-orang bener-bener santai banget. Gitu ya. Nah, cuman gini kok, aku pribadi tidak mau menjanjikan juga bahwa semua surveiku ini sudah pasti teori yang paten. Karena bagaimanapun juga, marketing itu bukan matematika yang jawabannya 1 tambah 1 sama dengan 2. Bukan. Iya, Marketing betul. itu bisa sewaktu-waktu berubah. Beda market, ibarat kata gini, aku jualan sama cewek remaja dan aku jualan sama cewek yang usianya udah 25 tahun ke atas. Itu cara pendekatannya benar-benar berbeda nih kok. That's why teman-teman meskipun hari ini aku sudah menjelaskan surveiku, teoriku, tetap teman-teman harus lakukan tes dan ukur juga. Karena gini, aku pernah punya pengalaman temanku ada yang jualan baju-baju bayi kok, baju-baju bayi dan perlengkapan bayi. Nah, berarti kan target marketnya ini adalah mama muda, istri-istri muda yang baru punya anak mungkin 2 bulan, 3 bulan. Mereka jam-jam malam itu kan pasti akan nidurin anaknya dulu, betul ya? Hmm, Mereka disuruh on jam 7 malam, itu kayaknya rasanya lagi dalam kondisi hektik banget, harus tidurin anak, siapin anak makanan, minuman, susu, dan sebagainya. Sehingga jam efektifnya dia itu justru di atas jam 10 malam kok. oke. Nah, ada juga loh temanku yang jualan baju bayi, justru malah ramenya itu di atas jam 10 malam, karena target dia adalah mama muda tadi. Iya, nah bicara ini Kotomi bisa juga mengingatkan teman-teman, sebenarnya memang benar-benar followers masing-masing kalian itu punya jam attention kepada kalian. Itu biasa bisa dicek di dalam Instagram, nanti kamu geser, di situ akan kelihatan traffic time-nya jam berapa mereka paling tinggi untuk memperhatikan postingan kamu. Nah, lakukan rutin Yes, pada jam tersebut gitu. Jadi grafiknya paling tinggi. yes, Ya, yes, nanti betul. seperti apa saya akan Insight-nya taruh lah. di Instastory saya, di mana kalian bisa melihat traffic time-nya ya. Tinggal digeser,
Anda bisa lihat, karena memang benar kata Jordi, tiap orang beda-beda. Kamu punya followers itu kan dia bisa aja dia suka kamu dan melihat kamu di tengah malam, dia juga bisa. Kayak Kotomi itu kadang-kadang saya punya followers justru melihat saya di tengah malam. Kebetulan juga banyak Nah followers itu, yang dari luar kan. Jadi mereka nah malah itu. interaksinya lihat saya di malam hari. Nah, Jody, Yes. mungkin ini pertanyaan yang bisa kita masih keburu jawab adalah, kok mau tanya, saya jual, sebentar, Mm-mm. ya oke. Ini sekaligus supaya mungkin jamnya juga udah mau berakhir, jadi saya Yes. selesaikan satu Udah tinggal pertanyaan ini 10 menit lagi adalah, nih. Heeh. ya, saya jual bantal sofa desain sendiri. Prospeknya gimana, bagus gak? Mohon penerawangannya. Ya, kalau sebenarnya prospek selalu bagus asal memang punya USP ya. Betul. USP itu, Gini kok, Jody bisa jelasin unique tuh. selling proposition. Jadi intinya Yes, gini itu loh, dia. kalau misal kita kepingin jualan bantalan sofa, kalau Sofa. itu bantalan sofa sekedar aku taruh di atas meja atau di atas kursi, jelas nggak menarik. Tapi Yes. kalau misalnya aku ngasih tutorial nih gimana masukin itu bantalan sofa ke dalam sofanya, lalu aku duduk-dudukin, mungkin aku lompat-lompat di situ, aku tiduran di situ, jamin hasilnya pasti beda. Jamin hasil beda. Jadi Pasti bikin beda. semacam videonya gitu ya. Dan Betul. menurut saya Bikin tadi postingan benar, lucu lah kadang-kadang intinya kok. ya, kadang-kadang juga bisa kayak tadi Jordi bilang itu, kita bisa mengutip quotes-quotes daripada eh, yang memang quotes-nya itu sudah banyak menarik audiens gitu ya. Bantal sofanya kan bisa saja dengan kalimat, biasanya apa di Google banyak tuh ya kalimat-kalimat yang bahasa Inggris ataupun bahasa Spanish atau apa ya, yang ataupun bahasa Jepang yang sifatnya adalah meng-welcoming orang untuk duduk gitu ya kan. Orang baca jadi rasanya kayaknya senang, adem gitu kayaknya. Nah, ini juga bisa Yes, menjadi satu nilai dipakai lah lebih. dia. Posisinya Yes, jadi unik gitu. Atau bahkan kalau kayak dulu istilahnya kan bolu itu ada, sebenarnya bolu kan biasa semua ya, Jordi ya, semua juga bilang betul bolunya banget. enak. Tapi ketika ada Yes, bolu yang dibikin jadi warnanya pelangi, tiba-tiba value daripada bolu tersebut jadi naik dan harganya pun jadi mahal. Padahal pas dicicip ya sama aja sih, bolu ya biasa bolu aja. aja gitu, biasa aja, nggak ada Apalagi yang nih aneh. ya, kalau ada kesannya gini, rainbow cake-nya tadi, fotonya itu bareng sama misalnya, itu mungkin modelnya cowok ganteng atau cewek cakep, atau mungkin dengan gaya lucu. Ini bisa meningkatkan USP-nya nih teman-teman. Betul. Unique selling Yes, proposal. Ya, paling itu sih Kotomi. Yang lain menurutku ini aja dijalankan sebenarnya teman-teman aku percaya bisa earn omset yang lumayan besar. Seperti itu iya. Kotomi. Oke, Jody, saya pikir ya ini Yes, sebelum nanti sesinya terputus, Jody ada rencana ini akan disimpan dalam YouTube-nya dia, jadi teman-teman YouTube, juga bisa betul. follow YouTube-nya Jody di mana? Jordi Sidalta. Yes, Jordi Jody Sidarta Sidalta. ya. Oke, Yes. jadi teman-teman juga bisa lebih kenal lagi Jody. Di sana juga ada YouTube yang dia udah naikin. Nah, jadi silakan teman-teman lihat. Kotomi sendiri juga karena ini nggak bisa di save, jadi saya belum taruh di YouTube saya. Tapi teman-teman bisa misalnya nonton dari beberapa yang udah keburu save. Misalnya kemarin bersama Pak James Gue. Nah, ini sangat korelasinya bagus nih kalau Anda padukan dengan Jordi. Ya, jadi teman-teman bisa Oke. lihat juga di YouTube-nya Tommy Wong dan juga YouTube-nya Jody Sidarta. Tapi untuk yang rekaman hari ini, teman-teman bisa lihat di YouTube-nya Jordi Sidarta. Thank you buat semua Oke, thank you kebersamaannya. banget Kotomi. Thank you teman-teman Ya, semua. Thank you dan Kotomi. nantikan nanti salah satu mentornya Jody yaitu Pak Ongki Hojento yang akan segera hadir. Jody, kalau misalnya Pak Ongki enakan untuk buat teman-teman ini kita gali Pak Ongki apa nih supaya Pak Ongki Public bisa speaking bantu. kok. Public Public speaking. speaking ya. Itu Nah, keren tadi banget. menarik Yes, tuh. yes. Ada beberapa orang yang nanya, Koko gimana caranya bicara depan kamera? Nanti kita bersama Pak Ongki akan bahas ini. Thank you. Sampai Oke. ketemu Thank you di sesi Kotomi. berikutnya. Thank you Bye-bye. teman-teman semuanya. Bye-bye.